Awalnya, NGO atau Non-Government Organization hanya mengisi ruang kosong di masyarakat dan lingkungan yang tidak diisi oleh pemerintah. Namun, seiring berjalannya waktu, NGO berkembang dan jumlah semakin banyak. Banyak dari kita mungkin sering mendengar istilah NGO atau Non-Government Organizations atau LSM. NGO adalah suatu lembaga yang didirikan oleh sekelompok masyarakat dalam rangka suatu misi sosial. Misi sosial yang dimaksud bermacam-macam bidangnya. Kebanyakan NGO fokus di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta pengentasan kemiskinan. Peran NGO penting untuk membangun suatu masyarakat dan bangsa. Ini disebabkan karena banyak pembiayaan perorangan, institusi, dan pemerintah untuk masyarakat disalurkan melalui NGO. Setidaknya terdapat 200 lembaga swadaya masyarakat kehutanan yang ada di Indonesia. Mereka mengurusi permasalahan kehutanan yang rumit dan memberikan solusi atas kebijakan pemerintah. Lembaga swadaya masyarakat adalah lembaga yang diciptakan oleh pribadi maupun kelompok yang bersifat sukarela dan untuk mengutamakan kepentingan umum. Saya akan menjelaskan beberapa LSM yang bergerak di bidang kehutanan dan merupakan organisasi non-pemerintah. Yang pertama, ada PEKA Indonesia. PEKA Indonesia atau disebut juga Peduli Konservasi Alam Indonesia berdiri sejak tanggal 25 Agustus pada tahun 2000 di Kota Bogor, Jawa Barat. Organisasi ini bergerak di bidang penelitian, pendidikan konservasi, dan pengembangan masyarakat. Yang kedua ada Lestari Indonesia. Organisasi ini bergerak secara berkesinambungan dengan pemerintah untuk mengurangi efek rumah kaca dan melestarikan keanekaragaman hayati hutan dan bakau. Yang ketiga, Yayasan Kalawain. Yayasan ini didirikan oleh perseorangan yaitu oleh Charney Kalawain. Ia merupakan pria berkewarganegaraan Prancis. Pada awal kedatangannya ke Indonesia pada tahun 1998, ia datang untuk menyelamatkan satwa liar yaitu owa. Yayasan Kalawain akan terus aktif berjuang untuk melindungi ekosistem hutan dan kehidupan yang ada di dalamnya. Berikut ini saya akan menunjukkan cuplikan video kebakaran hutan yang terjadi di Papua. Kami jaga hutan ini dengan baik dan kami tidak pernah bongkar hutan. Tapi orang dari luar datang bongkar tuh, buat saya tuh luka. Saya biasa menangis. Saya sedih. Kenapa saya punya hutan alam Papua yang begini indah yang Tuhan ciptakan untuk kami. 1971 berawal dari sekelompok aktivis yang berlayar di Vancouver, Kanada menggunakan kapal nelayan tua. Mereka menjadi saksi kerusakan karena Amerika Serikat telah melakukan percobaan nuklir di lepas pantai Alaska, yaitu sebuah pulau kecil yang bernama Amchitka. Greenpeace merupakan organisasi nirlaba yang aktif dalam advokasi perlindungan lingkungan. Organisasi ini mengampanyekan 8 agenda penting. 1. Hentikan pergantian iklim atau Stop Climate Change. 2. Lindungi hutan purbakala atau Protect Ancient Forest. 3. Selamatkan laut. 4. Hentikan perburuan paus. 5. Katakan tidak pada rekayasa genetik. 6. Hentikan ancaman nuklir. 7. Kurangi racun-racun kimiawi. 8. Mendukung perdagangan berkelanjutan. Kasus penyelundupan kayu merbau dari Indonesia ke RRC. Kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia yaitu kebakaran hutan. Indonesia dianggap tidak mampu mengelola hutan dengan baik karena masih terus berlangsungnya pembalakan liar atau illegal logging dan perdagangan hasil hutan secara ilegal.
Adanya illegal logging terkait dengan sindikat regional dan internasional yang ikut terlibat dalam penyelundupan kayu dari Indonesia. Kayu yang diselundupkan dari Indonesia diputihkan di Malaysia, Singapura, dan RRC. Indonesia kehilangan kayu yang ditebang secara liar, khususnya kayu merbau yang merupakan jenis kayu yang memiliki harga jual tinggi di pasar. Salah satu importir kayu merbau adalah RRC, yang juga merupakan konsumen sekaligus pasar terbesar kayu merbau di dunia. Penyelundupan kayu merbau dari Papua ke RRC setiap bulannya mencapai 300.000 M3. Lembaga yang dapat mengadili hak asasi manusia negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan sendi-sendi kehidupan bernegara di negara ini harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan kaidah-kaidah yang ada dalam kegiatan-kegiatan bernegara. Yang pertama yaitu YLBHI atau Yayasan Bantuan Hukum Negara Indonesia. Fungsi pokok YLBHI yaitu untuk memberikan bantuan hukum kepada siapa saja yang membutuhkan, khususnya bagi warga yang tidak mampu. Yang kedua yaitu LBH, Lembaga Bantuan Hukum Swasta. Lembaga Perlindungan HAM LBH, lembaga dan pemerintah lainnya yang berperan dalam perlindungan HAM yaitu Lembaga Bantuan Hukum Swasta. Yang ketiga adalah BKBH atau Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. BKBH ini di bawah naungan dari pihak perguruan tinggi. Sifat layanan yang diberikan BKBH ini gratis dan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat yang tidak mampu. Dan yang keempat yaitu Kontraksi Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Lembaga ini fokus dalam menangani orang hilang dan korban dari tindak kekerasan. Organisasi non-pemerintah internasional adalah organisasi non-profit yang berskala internasional, dan yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak-hak yang sudah melekat dan dibawa sejak lahir tanpa bisa diganggu-gugat oleh siapapun. ICRC memberikan bantuan tergantung wilayah dan sifat krisis yang bersangkutan. Bantuan dapat berupa makanan, minuman, sumber air, dan obat-obatan. Organisasi ini mempromosikan hak-hak anak internasional, menyediakan bantuan serta mendukung anak-anak di negara berkembang. Organisasi ini didirikan di Inggris pada tahun 1919. Yang ketiga ada Amnesty International. Amnesty International didirikan pada tahun 1961 oleh pengacara Inggris bernama Peter Benenson. Organisasi ini juga peduli terhadap hukuman mati, penyiksaan terhadap budak, pelaku tawanan, dan lainnya. Contoh kasus yang dibahas dalam Save Children adalah mengenai masalah pandemik yang berdampak pada 10 juta anak yang diperkirakan akan putus sekolah secara permanen. Contoh kasus yang dibahas dalam Amnesty International adalah kematian 208 orang yang menjadi bukti bahwa pasukan keamanan Iran telah melakukan pembunuhan yang mengerikan. Setiap tahun, Human Rights Watch mempublikasikan 100 kondisi hak asasi manusia di seluruh dunia. سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل Lingkungan hidup adalah aspek penting bagi makhluk hidup untuk berproses di dalamnya. Hak asasi manusia adalah poin utama agar proses kehidupan manusia menjadi lebih baik. Kita manusia sebagai makhluk hidup berakal dan budi memiliki peran besar untuk semua itu. Peran besar untuk bertanggung jawab dan bertindak sesuai kaidahnya. Kalau bukan dari segi. Dan kalau bukan kita yang memulai semua ini, siapa lagi?